Ya, mari kita mulai bersama-sama untuk belajar kita kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, langsung saja akan munculkan slide-nya. Ya, ini ya. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan. Iya. Baik, saya akan perbesar lagi. Nah, dari gambar ini, dari slide ini, anak-anak kan ya sudah lihat ada gambarnya. Ini kira-kira kalau Ustadz tunjukkan gambar seperti ini, kira-kira gambarnya tentang apa ya? Gajah. Gajah. Terus apa lagi? Burung Ada yang membawa batu, burung membawa batu dari neraka, pinter. Terus apa lagi ya? Itu ada orang-orang yang lagi ngapain ya? Tiduran apa ya? Tinggal. Iya, itu ada yang kena ya. Ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya anak-anak, Ustadz yakin? Gimana? Iya. Jadi Ustadz yakin sebenarnya anak-anak sudah tahu tentang surat Al-Fil ya. Ya, tinggal nanti Ustadz akan mengingatkan kembali kepada anak-anak semuanya. Mungkin ada yang sudah pernah baca bukunya atau mungkin kisahnya ya. Jadi nanti yang sudah tahu mengingatkan kembali, yang belum tahu Ustadz kasih tahu ya, seperti itu. Baik ya, lanjut berikutnya. Nah, ini apa? Kelihatannya gambar apa ya? Kling. Perhatikan dengan tenang. Nah, iya. Wah, apalagi nih ya? Dengarkan apa yang dijelaskan. Jadi nanti anak-anak lebih banyak mendengarkan ya. Kalau nanti memang Ustadz berikan kesempatan untuk bertanya, boleh bertanya, tidak apa-apa ya. Dengarkan apa yang dijelaskan. Kemudian, nah ini dia. Ini gambar apa ini ya? Tidak bermalas-malasan. Kemudian yang terakhir, catat yang dianggap penting. Jadi kalau ada yang dianggap penting nanti dicatat ya, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan ya untuk lebih detailnya atau lebih lengkapnya, mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Fil sama-sama ya anak-anak ya. Nanti caranya anak-anak menirukan Ustadz Widi ya. Jadi nanti Ustadz Widi dulu mencontohkan cara membacanya sesuai dengan panjang pendeknya dan juga tajwid yang benar ya, baru nanti setelah itu anak-anak menirukan ya, seperti itu. Kita mulai dari ta'awudnya dan basmalahnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan dulu ya. Jadi Ustadz Widi dulu yang membacakan, nanti anak-anak menirukan. Caranya seperti itu. Oke, Ustadz mulai ya. Dengarkan dulu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2, 3. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayo. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Membaca tadlilnya jangan dipantulkan ya, jadi ditahan. Tadlil gitu ya. Kemudian perhatikan yang berikutnya, dengarkan dulu. Wa arsala alaihim thayran ababil. Ayo. Ya, perhatikan. Tarmihim bihijaratim min sijil. 1, 2, 3. Faja'alahum ka'asfim
aqul. Yuk. Kita ulang lagi bersama-sama dari basmalah ya. 1, 2, 3. Quran yang mudah-mudahan tadi kita baca Al-Quran, baca surat Al-Fil dengan membaca mudah-mudahan Allah menyayangi kita dengan Al-Quran dan bisa menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat ya. Amin. Dan ingat bahwa kita tetap bersemangat membaca Al-Quran yang anak yang mudah-mudahan karena dalam Al-Quran itu sesuai dengan hadis Nabi ya bahwa satu huruf dalam Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Satu huruf itu nilainya berapa anak-anak? 10 pahala. Ya, tinggal itu saja ya dalam layar ini, di layar ini ada berapa huruf kira-kira, nanti bisa dihitung sendiri di rumah ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka akan semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan ya. Amin ya robbal alamin. Baik, tadi sudah Ustaz ajak anak-anak untuk membaca surat Al-Fil ya. Jangan lupa nanti di rumah tetap juga nanti dibaca lagi, terus dibaca sesuai dengan tajwidnya ya. Bagus. Baik untuk selanjutnya ya. Ustaz akan munculkan yang selanjutnya. Nah, ini anak-anak. Ada gambar gajah dan semangat kakak gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, ayo anak-anakku yang soli dan solihah, kita simak video berikut ini. Kira-kira mau nggak nih? Mau atau nggak mau nih Ustadz tunjukkan video? Mau ya? Iya, biar nggak ngantuk ya. Karena tadi sudah belajar matematika mungkin agak ngantuk, agak pusing. Ini ada sedikit hiburan untuk anak-anak semuanya. Apa videonya nanti seperti apa akan kita lihat ya. Oke, perhatikan anak-anak. Oke, sabar dulu. Nanti silakan anak berkomentar kira-kira nanti tentang apa nanti ya. Ya, ini nanti mungkin kalau ada suaranya mohon maaf ya. Tapi nanti anak-anak bisa melihat artinya anak-anak. Ada artinya. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Ustadz kok nggak ada? Bentar, ini sudah kelihatan belum? Udah kelihatan. Bu ev Ada senin, suaranya. biz senin kullarınız. Yalnız sana sığınırız. Adakah yang tahu kira-kira ini siapa anak-anak? Ayo coba tebak. Orang, oke, ada yang jawab orang, boleh ya, nanti jawabannya nanti ya. Orang, oke, lanjut. Orang. Umar.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل Allah'ın takdiriyle küller harem-i şerife giremedi ve Kabe'ye yaklaşamadı. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Wes aja sini ya. Iya, oke. Baik, gimana anak-anak? Asik nggak kira-kira filmnya? Asik ya. Ya, nanti anak-anak bisa lihat ya. Kalau misalnya mau lebih lengkapnya bisa lihat di YouTube juga banyak ya. Iya, jadi kira-kira tadi tentang apa anak-anak? Tentang sejarahnya turunnya apa anak-anak surat turunnya burung ababil. Jadi tadi itu bapak-bapak tadi yang pakai sorban tadi, beliau adalah kakek dari Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa anak-anak? Siapa yang tahu? Kakeknya Rasulullah. Abdullah. Ya, masa Abdullah, ayo Pak Abdullah. Kirain Abdullah. Abdullah itu ayahnya. Kalau kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Iya, pintar ya. Abdul Muthalib, anak-anak pintar ya. Jadi jangan lupa itu adalah kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib ya, seperti itu. Nah, berikutnya ya, tadi sudah difilmkan juga ya. Jadi sebenarnya untuk surat Al-Fil itu tadi anak-anak ketika sudah selesai melihat tadi sebenarnya sudah banyak yang sudah paham ya. Sejarahnya ternyata tadi apa namanya? Ka'bah itu ternyata ingin dihancurkan oleh siapa anak-anak? Raja Abraham. Dari mana anak-anak? Dari mana coba Raja Abraha itu? Ada yang tahu? Yaman. Dari Yaman, pintar ya, dari Yaman. Kenapa kok ingin menghancurkan Ka'bah? Adakah yang tahu, anak-anak? Saya tidak tahu. Karena seperti yang tidak. Karena Iri, iya betul. Apalagi iri. Tadi dia ada yang menyembah. Iya, irinya kenapa? Iya, jadi Karena tidak betul ingin ya, ada yang menyembah. iya, karena betul. tidak ingin ada Ka'bah. Karena tidak ingin ada Ka'bah, boleh. Jadi alasannya adalah karena Raja Abraha itu merasa iri, dengki, ya. Kenapa irinya? Karena di Yaman itu kan ada juga tempat ibadah yang sangat megah, yaitu anak gereja, ya. Tempat ibadahnya yaitu gereja yang sangat besar, yang sangat indah. Ternyata dengan munculnya Ka'bah, akhirnya banyak orang-orang selain dari negara Arab, ya, di luar dari negara Arab atau Jazirah Arab, banyak yang ingin ke Ka'bah, ya. Jadi akhirnya Raja Abraha itu merasa, wah, cemburu istilahnya ya, kalau sekarang itu cemburu atau iri karena ternyata banyak orang yang akhirnya tidak ke gereja tapi malah ke Ka'bah karena ingin melihat indahnya Ka'bah seperti itu. Makanya kemudian karena irinya itu tadi ya, dan juga dengan kesombongannya Raja Abraha kemudian bersama dengan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi dengan izin Allah, dengan perlindungan Allah, Ka'bah tidak bisa dihancurkan. Dan bahkan kemudian waktu itu langsung kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mengirimkan apa? Burung ababil ya. Burung ababil membawa batu dari neraka. Dan bahkan dengan izin Allah juga gajah-gajah yang tadi datang ya. Betul sekali. Dengan izin Allah juga gajah-gajah yang tadi ingin menyerang atau ingin membantu Raja Abraha untuk bisa menyerang Ka'bah atau menghancurkan Ka'bah tidak mau ya. Jadi kalau misalnya memang seandainya tidak mau karena memang gajah itu adalah ciptaan Allah, pastinya mereka kemudian akan menaati perintah Allah, dan itu menunjukkan kemahabesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi ringkasannya atau sekilas seperti itu. Jadi dari film tadi bisa kita lihat dari ringkasannya seperti itu ya. Nah, sekarang Ustaz akan kembali ke slide yang tadi ya. Nah, baik, lanjut berikutnya. Ya, ini sedikit untuk penjelasannya ya, biar anak-anak tahu nanti. Nah, kita lihat dari artinya ya. Arti dari masing-masing ayat ya. Ayat yang pertama artinya adalah apa anak-anak? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, artinya adalah apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ya, ayat yang kedua artinya apa anak-anak? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Maksudnya Allah itu telah menjadikan tipu daya ataupun kekuatan yang sangat besar dari Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu tidak ada gunanya, ya. Jadi kalau semuanya itu di hadapan Allah, ketika ingin menghancurkan rumah Allah, tempat ibadah kepada Allah, pasti akan sia-sia, ya. Dan itu terbukti, ya. Kemudian yang berikutnya,
Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Nah, tadi kita lihat, Masya Allah, subhanallah ya. Burungnya itu luar biasa mengitari ya. Tadi bahkan sempat nih anaknya satu ini sempat bilang tadi, itu kok Ka'bahnya nggak diserang sama burung ya? Enggak ya, nggak diserang sama burung ya Mbak Naura ya, tapi itu Ka'bahnya malah menolong Ka'bah biar tidak diserang oleh Raja Abraha, gitu ya Mbak Naura ya. Lanjut berikutnya, ayat yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Artinya apa anak-anak? Yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana kita bayangkan saja ya, apa namanya, kita saja kalau kena air panas ataupun mungkin kena api di dunia saja sudah panasnya luar biasa. Ini baru batu anak-anak, batu yang berasal dari tanah yang terbakar, baru batunya saja ya, pastinya nanti kan kita lihat kalau kena batunya itu seperti apa. Nah, ini kan kita lihat di ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya apa anak-anak? Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Coba kita bayangkan ya. Pernah lihat ada daun yang dimakan ulat anak-anak? Pernah. Nah, itu seperti apa? Langsung cepat habis ya. Sedikit ya. Makan gitu ya. Nah, bayangkan. Iya. Coba kita bayangkan kalau misalnya seandainya pada waktu itu ya kita bisa melihat, wah ternyata ngeri sekali ya kekuasaan Allah seperti itu ya. Nah, lanjut berikutnya. Nah, langsung kita akan masuk ke profil dari surat Al-Fil, atau apa sih surat Al-Fil itu, seperti apa sih ya orangnya, atau kalau kita seandainya misalnya seandainya diibaratkan orang itu seperti apa sih orangnya surat Al-Fil itu ya. Nah, surat Al-Fil itu terdiri dari berapa ayat anak-anak? 5 ayat. Dan yang kedua, surat Al-Fil itu tergolong dalam surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Kemudian nama Al-Fil sendiri ya, nama Al-Fil ini sendiri diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada ayat pertama ya, yang artinya adalah apa anak-anak? Gajah ya. Dan yang berikutnya, surat Al-Fil itu menceritakan tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun Nabi Muhammad SAW dilahirkan anak-anak. Makanya kemudian terkenal dengan apa anak-anak? Dinamakan tahun gajah. Jadi jangan sampai lupa ya. Tahun gajah. Nah, langsung saja kita lanjutkan. Isi kandungan dari surat ini ya, dari surat tadi bisa kita lihat isinya apa sih sebenarnya. Pertama, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha tidak berhasil merusak Ka'bah. Karena Ka'bah dilindungi oleh Allah SWT. Sampai kapan anak-anak? Sampai nanti yaumil qiyamah atau sampai hari kiamat nanti. Bahkan sampai sekarang tetap dilindungi oleh Allah SWT. Nah, yang kedua, Allah akan menolong siapapun dan apapun dengan caranya sendiri. Ya, misalkan menolong Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang orang-orang kafir dengan lemparan batu yang panas. Ya, dan yang terakhir isi kandungannya apa? Yaitu orang kafir yang diserang oleh Allah menjadi hancur terbakar seperti daun yang dimakan ulat, gitu ya. Nah, pesannya apa sih anak-anak dalam surat ini ya? Jadi ingat pesan moralnya atau istilahnya hikmahnya dari surat Al-Fil itu apa untuk kita semuanya? Nah, ini yang harusnya nanti bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah kita harus selalu memohon perlindungan agar amat, ya. Nah, contoh konkretnya atau contoh kecilnya adalah setiap kita mau melakukan sesuatu, ya, misalnya mau membaca Al-Quran, mau tidur, ya, kemudian mau kemana saja, ya, biar kita selalu dilindungi oleh Allah, kita baca doa, ya, seperti itu. Atau zikir, ya. Kalau kita di sekolah kita sudah biasa diajarkan zikir al-maksurat, itu juga termasuk salah satu cara untuk kita perlindungan Allah agar selamat. Apalagi zaman sekarang, zamannya lagi banyak corona, ya. Kita senantiasa
memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bebas dari atau terhindar dari wabah seperti itu. Dan yang kedua, kita tidak boleh merusak apapun anak-anak, tidak boleh merusak sesuatu yang disayangi Allah, apalagi tempat yang suci, yaitu Ka'bah anak-anak. Ya, masjid, misalnya masjid, musola. Tapi juga kita tidak boleh merusak juga kalau seandainya kita lihat ada tempat ibadah dari agama lain juga tidak boleh ya. Jangan sampai kita gini, wah berarti kalau masjid atau musola saja tidak kita rusak, berarti yang lain kita rusak, tidak. Tapi semuanya ya, lingkungan itu kan semuanya milik Allah ya. Tidak kemudian masjid atau musola saja, semuanya. Lingkungan alam ya seperti itu ya, misalnya sawah, kemudian hutan itu juga sama, tidak boleh merusak, nanti ada akibatnya nanti biasanya. Terakhir, kita tidak boleh sombong anak-anak, karena kesombongan akan membuat kita celaka. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu ya anak-anak ya. Nah, baik ya. Lanjut berikutnya ya. Nah, gambar apa ini ya? Iya, hore, aku sudah paham surat Al-Fil ya. Jadi ini ada gambar, ada mobil tanpa ada belakangnya. Ya. Jadi anak-anak ya, ini sebenarnya anak-anak sudah banyak yang tahu untuk surat Al-Fil ini ya. Yang jelas tugas untuk PAI hari ini adalah anak-anak yang pertama itu silakan setelah tadi anak-anak melihat penjelasan dari Ustadz ya. Anak-anak bisa mengerjakan LK di Google Form yang linknya sudah Ustadz bagikan di grup kelas masing-masing ya. Nah, kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah mengirimkan voice note. Ya, voice note membaca ataupun mungkin menghafalkan surat Al-Fil, tapi diusahakan sesuai dengan tajwid yang benar, tidak asal membaca atau menghafalkan dengan cepat ya. Tidak usah cepet-cepetan, ya pelan-pelan saja misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dikirim lewat voice note. Bagaimana? Ada sama artinya enggak? Tidak usah sama artinya, langsung ini saja. Membacanya saja atau menghafalkannya saja seperti itu. Kalau untuk artinya, anak-anak nanti lebih banyak di soal yang di Google Form seperti itu pemahamannya. Baik ya, itu saja. Ada pertanyaan? Nanti voice note-nya dikirimnya ke siapa? Iya, untuk voice note dikirimkan ke Ustadz Widi untuk yang kelas 4A dan 4B. Kemudian untuk yang kelas 4C dengan Ustazah Wati. Gitu ya. Baik, itu ya sambil menunggu yang lainnya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi sebelum Ustadz akhiri? Atau mau nonton film lagi? Ya, mana ada film lagi? Lagi, baik. Mungkin tadi ada yang belum melihat, Ustaz tunjukkan ya. Tapi kelihatannya ini sudah 3 menit, tinggal 3 menit lagi nih. Tinggal 3 menit lagi, ini gimana ini? Kirim di grup aja, Tat. Oh, kirim di grup. Oh ya, nanti insya Allah Ustaz akan kirim videonya di grup ya. Nanti ada link YouTube-nya, nanti pakainya YouTube, tapi bukan YouTube-nya Ustadz ya. Tapi nanti Ustadz akan ambilkan dari YouTube-nya, dari yang ada di nanti di link-nya ya, seperti itu. Insya Allah nanti Ustadz akan tunjukkan di di grup masing-masing. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain? Enggak. Cukup ya. Nah, langsung saja setelah ini, nggak usah lama-lama. Anak-anak setelah ini bisa untuk yang pertama, yang belum sholat duha dulu. Ya, kemudian yang sudah silakan bisa mengerjakan tadi latihan soal di Google Form-nya. Ya, dan mohon maaf kalau seandainya nanti ada soal-soal yang mungkin ada yang mungkin ada yang kalau seandainya nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Misalnya Ustadz ini kok soalnya ini maksudnya gimana? Tidak apa-apa, silakan bisa ditanyakan. Karena kan kita kan tidak ketemu langsung, jadinya kadang tidak tahu, saya juga tidak tahu siapa yang belum paham seperti itu. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Ustaz, ya. Tadi dikiriminnya yang kelas 4B kemana? Kalau 4B ke Ustadz Widi. Jadi 4A, 4B voice note-nya ke Ustadz Widi. Ya. Kalau untuk yang 4C dikirimkannya ke Ustadz Wati. Ya, seperti itu, betul sekali. Ya, baik anak-anak, ada lagi yang lain? Ada? Ya. Itu zoom-nya kapan lagi? Gimana?
Zoom-nya kapan lagi? Zoom-nya kapan lagi? Sabtu. Sabtu anak-anak. Besok tidak ada Zoom, berarti kita Zoom-nya hari Sabtu insya Allah. Ya, ada lagi pertanyaan? Gimana anak-anak? Sabtu ada, nanti Zoom-nya berarti mata pelajarannya bahasa Inggris ya, dari Ustadzah Nika nanti insya Allah ya. Jadi ini anak-anak mudah-mudahan dengan kita mungkin lebih banyak di Zoom ini, jadi kan ini sebentar lagi nanti insya Allah kita akan ulangan akhir semester ya, mungkin nanti perkiraan awal Desember anak-anak, perkiraan awal Desember. Nah ini kan minggu-minggu terakhir atau akhir bulan ini kita persiapan juga untuk belajar, jadi sambil juga anak-anak belajar untuk materinya seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Nanti insya Allah untuk minggu depan untuk PAI rencananya Ustadz kita akan belajar juga untuk selain nanti yang bab akhlak juga nanti belajar soal-soal ulangan akhir semester ya. Jadi nanti biar anak-anak ada persiapan. Waktunya sudah habis, Ustaz. Ya, terima kasih. Waktunya sudah habis. Karena Ustaz juga akan akhiri ini. Ya. Oke, Ustaz akhiri ya. Jadi itu saja dari Ustaz. Nanti kalau ada yang mau bertanya lebih jelasnya nanti bisa di WA saja Ustaz Lydia di Japri. Oke, Ustaz akhiri. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sampai habis.